Shalom. Shalom. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan Bapak untuk malam hari ini ya Bapak. Bapak urapi hamba-Mu ya Bapak untuk menjadi saksi-Mu ya Bapak. Urapi kami juga yang hadir di sini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelumnya ada yang tahu saya? Kebanyakan ada yang tahu ya. Belum. Saya udah pernah kesaksian di sini, udah sekali dua kali, tapi ini kayaknya episode yang kedua. Dalam hidup ini selalu ada episode ya, jadi kayak film aja, ya kan? Habis cerita ini, ada cerita ini, ada cerita ini lagi. Makanya hidup itu adalah perjuangan. Perjuangan apa sih? Perjuangan hak kita yang dulu pernah diambil iblis harus kita rebut kembali. Karena apa? Kita setelah mengenal kebenaran itu harus ada di dalam diri kita. Nggak ada lagi iblis dalam diri kita lagi. Anak-anak Tuhan itu harus begitu ya. Nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan lagi dalam diri kita. Nggak ada dendam, karena ada Tuhan yang hidup dalam diri kita. Mari kita tonton. Belum ya? Saya berasal dari Surabaya, mungkin saya mau mengulang sedikit. Saudara saya adalah 11, saya adalah anak paling kecil dari 6 laki-laki, 5 perempuan. Ya, dari masa kecil saya adalah mantan transgender. Jadi secara jasmani saya adalah laki-laki, tapi secara kejiwaan saya mempunyai jiwa perempuan. Dan itu dulu saya tidak tahu kebenaran, karena yang tahu hanya pembenaran dalam diri saya. Dan waktu saya sekolah pun saya menyadari kayaknya saya ada sesuatu hal yang saya salah dalam diri saya. Itu waktu itu saya nggak ngerti kenapa. Tapi dengan berjalannya waktu, bertambahnya usia, saya semakin mengerti. Ternyata ada sesuatu dalam diri saya itu yang nggak benar. Cuma waktu itu saya belum mengenal Tuhan, cuma tahu Tuhan. Beda kalau orang tahu Tuhan sama mengenal. Kalau saya dulu tahu Tuhan karena apa? Saya dulu sekolahnya sekolah Kristus, makanya saya tahu Tuhan. Dan di usia 16 tahun saya udah pakai baju perempuan. Dari usia 15, 16, 17, dan waktu itu papa saya juga nggak suka. Jadi saya waktu kecil itu saya sering dipukulin sampai apapun yang ada di depan papa saya itu dipukulin ke saya. Ada batu, ada kayu dipukulin ke saya. Karena papa saya pengen saya menjadi laki-laki yang benar laki-laki. Dengan usahanya papa saya, dengan kekerasan hatinya, saya dibawa ke dokter, disuntik hormon laki-laki. Saya dibawa ke kelenteng karena papa saya beragama Buddha. Di situ saya dicampukin dengan bunga sedep malam 10 tangkai. Katanya saya kemasukan setan. Pulang dari situ rambut saya dicukur habis, saya dikundul. Sampai selama 4-5 bulan saya nggak keluar rumah. Itu adalah usaha papa saya untuk biar saya menjadi laki-laki. Dan di usia 18 tahun saya udah operasi payudara. Jadi saya udah pasang implan payudara di saat saya usia 18 tahun. Dan di usia 19 tahun papa saya meninggal. Dan di usia 21 tahun akhirnya saya memutuskan saya untuk operasi kelamin. Dan saya sudah disahkan di pengadilan secara agama, secara negara, dari laki-laki menjadi perempuan. Itu adalah kebanggaan diri saya dulu, karena saya tidak tahu kebenaran. Dan saya juga sempat nikah secara Kristen, dan suami saya pun tadinya nggak tahu identitas dari diri saya, tapi setelah 3 bulan saya kasih tahu tentang diri saya. Dia bisa menerima keadaan diri saya. Masalahnya cuma saya tidak bisa memberikan anak aja sama dia. Tapi ternyata perkawinan saya nggak lama, cuma 2 tahun. Dan itu bukan suami saya yang ninggalin, tapi saya yang ninggalin dia. Karena apa? Dalam hidup saya itu tidak pernah merasa puas. Selalu kurang. Jadi ada kekosongan diri saya tuh yang harus diisi. Itu apa?
Setelah saya tahu harus firman itu harus masuk dalam diri saya. Saya dulu tidak tahu yang namanya firman. Jadi apapun yang pengen saya lakukan, saya lakukan. Apapun yang pengen saya kerjakan. Karena apa? Saya dalam hidup saya itu selalu pembenaran diri saya. Jadi saya selalu mengasihi diri saya. Saya selalu merasa, gua ini kenapa sih begini? Itu adalah roh mengasihi diri. Tapi setelah saya dipulihkan Tuhan, ternyata saya baru tahu itu roh mengasihi diri itu adalah roh dari iblis. Karena Tuhan menjadikan kita itu menjadi naik bukan turun. Tuhan menjadikan kita menjadi kepala bukan ekor. Amin. Amin. Dan akhirnya saya selingkuh dengan laki-laki lain. Akhirnya suami saya tinggalin. Saya berjalan dengan laki-laki yang baru selama 2 tahun. Akhirnya dia ninggalin juga. Dan saya bunuh diri untuk kedua kalinya. Pertama kali saya bunuh diri itu waktu saya usia 16. Itu juga karena saya putus cinta. Dan kedua kali ini saya bunuh diri karena saya kecewa dengan kehidupan saya. Itu waktu itu usia saya sekitar 26 tahun. Dan dari sejak itu dari Surabaya saya pindah ke Bandung, dari Bandung saya pindah ke Amerika. Saya pindah di Amerika tinggal selama 2 tahun di situ. Akhirnya saya balik lagi ke Jakarta, ketemu teman-teman yang baru. Kebanyakan teman-teman rata-rata mereka beragama Islam. Di sini saya tidak menyalahkan agama Islam. Ini adalah kesaksian hidup saya. Mari kita tonton ya. Boleh volumenya dibesarin? Ini kayaknya iblis lagi nggak suka. Yesus kau datang memanggillah, kau sahabat yang Usia 24 tahun saya nikah. Yesus memanggillah, kau menangkanku dan menuntunku di setiap waktu. Bersamamu ku takkan goyah. Itu waktu saya usianya 31 tahun. Bersamamu ku hadapi segala persoalan. Di saat badai menghadang langkahku, kau datang menolongku. Bersamamu ku takkan goyah. Bersamamu Saya masuk Islam 12 tahun. Saya udah umroh 3 kali. 95, 96, terakhir 2004. Saya pakai hijab 5 tahun dari 2001 sampai 2005. Yang namanya sholat tidak pernah saya tinggalkan. Saya juga belajar ngaji. ...2011 itu adalah cinta mula-mula saya mencari Tuhan. 2014 saya ke Tanah Perjanjian. Tuhan proses hidup saya selama 7 tahun. Dari 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 7 tahun. Ini adalah teman-teman saya di Glow Intercessor, di tempatnya Pak Gilbert. Kita sebagai berdoa syafaat. Bersamamu hadapi segala persoalan. Di saat
keputusan untuk saya kembali lagi ke identitas saya yang dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi setelah saya menjadi wanita selama 40 tahun, di Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu perlu proses yang panjang, itu perlu perjuangan. Kalau orang bilang nggak mungkin lu akan balik lagi, lu sudah 40 tahun menjadi perempuan, ngapain harus balik lagi? Tapi nggak bisa. Dosa dulu udah banyak yang pernah saya lakukan. Saya dari laki-laki menjadi perempuan. Saya bunuh diri 2 kali, saya nikah siri 2 kali, nikah Kristen 1 kali, saya masuk dalam dunia prostitusi kelas atas, okkultisme, narkoba, itu udah saya lakukan semuanya. Ibaratnya jiwa saya itu udah rusak, udah dirusak sama iblis, udah diikat, udah dibelenggu. Tapi gimana caranya untuk keluar dari situ kalau bukan Tuhan Yesus Kristus yang memulihkan saya? Jadi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tahun 2019 akhirnya saya angkat implan payudara saya yang sudah 40 tahun di tubuh saya. 40 tahun udah kayak bangsa Israel ya, 40 tahun. Dia udah banyak makan korban 40 tahun. Ini kemarin waktu COVID, saya akhirnya ngambil sekolah penginjil di seminari besar. Nah, 8 Februari kemarin saya memutuskan saya untuk operasi lagi untuk kedua kalinya di Bangkok. Karena operasi yang pertama di tahun 2019 itu implan aja yang diambil, tapi masih berbentuk payudara. Itu adalah beban doa saya. Ternyata Tuhan kabulkan doa saya kemarin. Dan ini kemarin juga, ini adalah doa saya 2019. Saya pengen identitas saya itu dipulihkan Tuhan, meskipun itu selembar kertas. Kalau Pak Gembala bilang, lu ngapain? Itu cuma selembar kertas saja. Yang penting Tuhan sudah memulihkan kamu. Saya bilang, nggak bisa. Apa yang bisa saya benerin, saya benerin. Apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Tapi apa yang nggak bisa saya benerin, saya nggak akan bisa benerin lagi. Ternyata, puji Tuhan, kemarin 23 Oktober, pas di ulang tahun saya, pengacara saya memberikan surat itu. Saya sampai nangis. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan saya yang tadinya dari laki menjadi perempuan, balik lagi menjadi laki-laki. Itu penuh perjuangan. Jadi mesti datengin saksi dari kakak saya, ipar saya, udah itu datengin bapak rohani, udah itu dokter lagi harus datang. Dokter siapa? Dokter andrologi, dokter kromosom. Karena waktu itu saya juga cek kromosom, ternyata kromosom saya adalah laki-laki. Jadi meskipun misalkan laki-laki sudah berubah bentuknya, casingnya sudah berubah menjadi perempuan, tetap aja yang namanya kromosom itu tidak akan pernah berubah. Amin. Tapi itu adalah perjuangan saya, dan waktu saya operasi pun itu kemarin di Februari, dari jam 8, dari jam 2 siang saya keluar dari kamar operasi itu jam 8 malam. Waktu di kamar operasi saya udah nggak bisa doa lagi. Karena apa? Dengan usia saya yang sudah 63 jalan, banyak hal yang diperiksa dalam diri saya, jantung saya, semua diperiksa, semuanya diperiksa. Tapi puji Tuhan, waktu masuk kamar operasi, saya hanya bilang sama Tuhan, saya hanya bisa nyanyi, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alas selama ku hidup. Wah, saya nangis. Waktu setelah operasi, wah, ini saya diizinkan.
Waktu dibuka saya lihat, aduh puji Tuhan, saya senang banget. Karena apa? 2 gunung ini sudah gak ada lagi. Saya sudah bisa berenang. Saya udah bisa bebas sekarang pakai kemeja, pakai kaos yang ketat. Puji Tuhan. Itu adalah perjuangan saya dari 2019 waktu operasi yang pertama. Ternyata hasilnya nggak sempurna, makanya harus sempurna. Dan 2019 waktu saya mengajukan waktu sidang pertama kali, hakimnya bilang saya perlu bukti. Saya nggak ada bukti sama sekali. Jadi akhirnya buktinya kemana? Saya harus ke Surabaya. Saya nemuin dokter saya yang dulu operasi saya. Dokternya udah tua. Dia tidak mau memberikan surat rekomendasi sama saya. Udah, kamu datang aja ke rumah sakit kamu yang dulu. Karena kamu dulu operasi kan ada timnya. Ada dokter psikolog, ada dokter psikiater. Tapi itu kan sudah puluhan tahun yang lalu. Udah 40 tahun yang lalu. Saya harus mencari kemana? Tapi saya perlu bukti. Jadi akhirnya saya datang ke rumah sakit. Saya bilang, dulu tahun sekian saya pernah operasi. Nunggu hasilnya itu 2 minggu. Setelah hasilnya 2 minggu ternyata rekaman di setelah 5 tahun itu udah hangus. Wah, di situ saya kecewa sekali. Sampai akhirnya saya ketemu dengan salah satu pengacara, dan dia dulu juga pernah ngundang saya. Dia juga hamba Tuhan. Terus dia bilang, Kojo, coba kumpulin ini dulu. Ya udah, saya berusaha ngumpulin dari waktu saya operasi yang pengangkatan implan tuh ada suratnya dari dokter itu, saya kasih ke dia. Udah tuh yang di Bangkok itu pun juga ada sertifikatnya, saya kasih ke dia lagi. Terus apa lagi? Cek kromosom. Karena satu-satunya jalan hanya cek kromosom. Yang menentukan saya adalah laki-laki. Kalau nggak ada cek kromosom nggak bisa. Tapi itulah namanya hidup, itu perjuangannya. Akhirnya saya cek kromosom dan hasil saya adalah laki-laki. Dan melalui sidang 8 kali itu tiap minggu saya harus sidang. Seminggu. Dan nunggu hasilnya. Wah, ini gimana, saya takut. Sampai pengacara saya bilang, kalau misalkan sampai ditolak, kita akan maju ke Mahkamah Agung. Cuma saya berdoa, saya percaya. Saya percaya apa? Saya percaya janjinya Tuhan. Ada satu ayat di sini. Di Kejadian 1:27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu firman Tuhan, itu adalah perintah. Jadi nggak ada yang namanya LGBT, itu nggak ada. LGBT itu adalah dosa. LGBT itu adalah pilihan hidupnya dia sendiri. Dan Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi bukan cuma Jonathan aja yang sudah lahir kembali, kita pun juga harus lahir kembali. Lahir apa? Karena Yesus sudah menebus hidup kita. Jadi kita lakukan bagian kita, Tuhan juga akan melakukan bagiannya. Dan ayat yang terakhir di Yohanes 8:32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Setelah saya mengetahui kebenaran itu memerdekakan hidup saya. Jadi udah, manusia lama saya itu udah selesai. Saya itu menjadi manusia yang baru, manusia ciptaan Tuhan. Jadi saya sekarang kalau orang yang manggil Bu, saya tunjukin aja KTP saya. Oh maaf, udah ada bukti sekarang. Saya adalah laki-laki. Jadi saya semakin saya semakin takjub sama Tuhan. Ternyata Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan tahu kerinduan hati saya. Tuhan tahu kebutuhan hidup saya. Tuhan itu tidak pernah mempermalukan anaknya. Dia tahu, dia mengerti apa yang ada dalam diri kita. Dan saya rencana tahun depan saya akan bikin buku yang kedua untuk kesaksian saya berikutnya. Terima kasih. Kiranya nama Tuhan semakin dimuliakan.